Halo semuanya. Wah, kita general reading. General reading ya. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak ya. Bisa berapa aja yang cocok. Mungkin ada yang vice versa, terbolak-balik. Ini juga timeless ya. Boleh berlaku kapan saja. Bisa udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat saja ya, dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke, jadi kali ini temanya berjudul yang tidak bisa lupakan kamu seumur hidupnya. Wah, jadi gimana gitu ya. Ya kita lihat orang yang dia tuh nggak bisa lupakan kamu seumur hidupnya. Ya kita lihatlah siapa yang nggak bisa lupakanmu seumur hidup. Kita lihat ya. Nah, jadi aku ngerasa dia kenal kamu, kamu kenal dia, itu bukan sebuah kebetulan, ya. Jadi istilahnya kayak memang Tuhan yang Maha Kuasa itu memang udah ngasih takdir, kita kenal, kita bertemu, kita berkomunikasi. Ya, walaupun bisa aja kan jadi lost komunikasinya gitu. Tiba-tiba gelap ya. Jadi aku ngerasanya ya ini agak serem energinya. Karena sebenarnya ya takdir kamu sama dia itu berkenalan, ya itu kan benar-benar ada rencana, ada maksud dan tujuan dari Yang Maha Kuasa, dari semesta. Kayak memang kisah kalian ini ya, hubungan kalian, koneksi kalian, relasi kalian ini benar-benar ada maknanya, ada pembelajaran besar gitu. Jadi dia tuh kalau mikirin kamu, dia ngerasa ya Tuhan itu udah ngasih takdir buat aku dan kamu. Kita jatuh cinta, kita saling sayang, kita saling cinta gitu. Tapi ya aku sia-siakan takdir itu. Ya sedih sih sebenarnya. Istilahnya kayak ya memang jodoh ya. Itu udah diatur sama Yang Maha Kuasa. Tapi kan jodoh itu sama kayak rejeki sebenarnya. Kalau direnungkan ya, ada nih pintu rejeki terbuka. Ada pintu jodoh atau ada pintu kita bisa bertemu, kita kenalan gitu. Tapi kalau aku nggak berusaha, kalau aku nggak berjuang maksimal, ya gimana aku mau jadi sama kamu? Jadi ada yang menyesal di sini ya. Ada seseorang yang ngerasa ya begitulah, ibarat rejeki udah dikasih jalan, udah dikasih takdir nih oleh Yang Maha Kuasa. Tapi aku nggak berusaha keras, aku nggak berjuang maksimal. Gimana aku mau mendapat gitu? Jadi ya begitulah ibaratnya. Dia sangat menyesali karena nggak berjuang totalitas ke kamu. Atau entah karena keadaan, entah karena apa gitu ya. Ada faktor lain, pihak lain atau siapapun yang membuat dia tuh kayak orang yang nggak punya pendirian. Atau saat itu dia merasa belum dewasa, ya, dia belum bisa bersikap dewasa. Tapi ketika dia sudah menjadi dewasa, dia tahu arti cinta yang sebenarnya, ya, dia bisa jadi bucin sama kamu ya. Bisa dibilang orang ini budak cinta loh sama kamu sekarang. Gitu. Cuma entah udah terlambat, entah ada konflik, entah konflik batin atau orang lain atau siapapun, ya atau apapun lah itu,
ya itu kan kadang membuat dia harus denial, harus bertopeng, membuat dia harus menjadi fake, menjadi palsu, mengubur cintanya dalam-dalam. Tapi ya sakit gitu, sakit banget ya mengubur cinta begitu dalam sama kamu. Ibarat kata ya, memang sih kondisi keadaan yang membuat saya harus begini, begitu. Tapi ya Tuhanlah yang tahu ya, sesakit apa atau sebucin apa aku sama kamu. Gitu. Dan yang jelas ini mungkin pernah bikin kesalahan sama kamu. Pernah sia-siakan kamu begitu, pernah bikin kamu kecewa. Jadi adalah karmanya. Ya, karmanya dia itu mungkin salah satunya dia jadi susah move on dari kamu. Dia jadi susah lupakan kamu. Ya, mungkin kamu bisa suatu saat melupakan dia. Tapi dia belum tentu nih ya, karena karmanya itu loh. Karmanya ya susah lupakan kamu seumur hidupnya. Oke, di sini. Kita lihat lagi ya. Apa nih? Ada amplop di dalam tentang pesan ya. Pesan dari yang tidak bisa melupakanmu seumur hidupnya. Nah, di sini dia katakan, aku belum mengenalmu lebih dalam, atau kamu yang belum mengenalku lebih dalam. Jadi ini maksudnya gini, aku kira kamu begini, aku kira kamu begitu, aku kira kamu biasa aja, atau aku kira pikiran aku, pendapatku yang benar. Aku kan bisa keras ya sama pikiranku sendiri. Atau kamu tuh yang ada buruknya, kamu yang ada dramanya. Atau ribet banget, rumit dengan kamu. Males ya. Capek. Ada yang rasa gitu. Ada yang menganggap kamu sebelah mata, ada yang sepele sama kamu. Tapi ya saat itu mungkin dia belum mengenal kamu lebih dalam. Karena aku ngerasa di saat dia sudah kehilangan kamu, di situ dia tahu kamu orang yang punya banyak kebaikan, karena dia nggak menemukan kebaikan kayak kamu di orang lain, gitu. Ya, jadi dia ngerasa, ya aku belum mengenal kamu lebih dalam, ya. Seandainya waktu itu aku positive thinking, seandainya aku berpikir positif saat itu bahwasanya ya, kamu tuh orang baik, layak diperjuangkan. Ya, kenapa aku baru sadari sekarang? Kenapa aku baru mengenal kamu lebih dalam di saat aku udah kehilangan kamu? Terus dia bilang, ya, tapi kamu kenali aku lebih dalam nggak? Gitu. Beberapa dari mereka, ini kan ada yang belum bisa menjadi diri sendiri, belum menemukan jati diri. Jadi ya, dia bisa aja orangnya fake, palsu, ya egonya besar, gengsinya besar. Jadi dia bertanya sama kamu, atau kamu yang belum kenali aku lebih dalam gitu. Jadi ya aku tuh belum menunjukkan segala sisi tentang kehidupan aku sama kamu. Kenapa aku bisa bertopeng, kenapa aku bisa setoksik ini, kenapa aku bisa seburuk ini. Ya, seandainya kamu tahu kehidupan aku, cerita aku, seandainya kamu tahu bagaimana aku dengan Dora, aku dengan Ciripa. Ya, seandainya kamu tahu cerita keluargaku, orang tuaku, lingkunganku, pertemananku, ya aku begini karena itu. Nah, dia pengen bilang sih, ya seandainya bisa menjelaskan itu kan nggak akan seperti ini ya. Sakit loh, nggak bisa lupain kamu seumur hidup. Gitu. Dan, nah, aneh ya. Ada koneksi hantu ya, koneksi hantu. Ini tentang berhalusinasi tentang kamu. Aku sih ngerasanya ini orang yang dia suka mendam ya. Jadi dia mencintaimu tapi dia diam 1000 bahasa. Ya mungkin ada Dora gitu, say. Ada Suneo atau siapa tuh, atau ya gengsi gitu ya, ego, and then ya udah terlanjur malu, udah terlanjur begini ya udah gitu, jadinya memendam perasaan. Atau dia lebih nyaman mencintaimu dalam diam, dia rasa mencintaimu dari jauh, memantau kamu dari jauh itu sudah cukup ya. Entah dia ngerasa kamu bukan kapasitasnya, kamu sulit dijangkau,
ya saya ini apalah gitu kan, atau ya dia nggak mau ngambil resiko, dia orangnya ya entah karena ada sesuatu yang bertentangan, perbedaan atau apa gitu ya. Jadi aku seperti hantu ya. Kayak koneksi kita pun kayak koneksi hantu, kayak ghosting atau ya terlihat nyata nggak sih? Kalau dilihat kan nggak nyata juga gitu ya, atau sedikit tindakan nyata itu. Jadi dia kebanyakan memendam perasaan, memikirkan kamu, berhalusinasi tentang kamu. Nah, kalau kalian ini sefrekuensi, satu koneksi, ya udah sama-sama ngehalu, sama-sama ya kita saling cinta. Tapi gimana lah, nggak berdaya, bla bla bla. Oke lah, terserah. And then, oke slow ya. Di sini dia katakan kerasnya aku bisa runtuh karena kamu. Aku juga sering bermimpi tentang kamu. Jadi ya beberapa ini orangnya keras kepala. Ada yang kepala batu memang ya. Udah kokoh banget dengan ego saya gitu. Ya gue menjunjung tinggi harga diri gitu. Meskipun gue salah, buat apa minta maaf. Meskipun lo baik, ya ngapain juga gue silaturahmi. Ya gengsi lah kalau gue yang nyariin elu, mending elu yang nyariin gue. Nah ada yang kayak gitu. Padahal ya kalau dia renungkan, sebenarnya cuma kamu yang mengerti dia. Kan dia bilang nih, kerasnya aku bisa runtuh karena kamu ya. Jadi aku yang keras ini sebenarnya bisa luluh sama kamu. Aku yang childish ini ya bisa dihadapi oleh kamu. Aku juga sering bermimpi tentang kamu ya. Ada yang sering mimpiin kamu. Mungkin dia karena memendam perasaan, atau ya dia selalu kepikiran kamu, jadinya bermimpi tentang kamu. Atau kamu mau mikirin dia juga ya. Ini kan ada yang mirror tadi ya, yang koneksi hantu itu. Ya beberapa gitu ya, yang koneksi spiritual gitu ya, twin flame atau apapun yang diam 1000 bahasa. Aku ngerasanya ya itu sebenarnya bisa bertemu dalam mimpi ya, dan mimpi itu jadi petunjuk gitu kak ya, bahwasanya ya ternyata dia mikirin saya gitu, atau ya aku mikirin kamu gitu. Jadi ya di dalam mimpi kita bisa bertemu, bisa tahu ya kita saling mencintai, saling merindukan ya. Mimpi itu kan bagian dari intuisi juga ya, bagian dari petunjuk oleh semesta ya gitu. Oke. Maafkan aku sudah mengabaikan kamu. Jangan abaikan aku juga ya. Gitu. Maksudnya apa ini ya? Oh, I see. Jadi gini. Ya maaf ya, aku udah abaikan kamu. Tapi kamu jangan abaikan aku juga, ya. Maksudnya ya maaf aku cuek, maaf aku tuh gengsian parah, aku keras banget, atau aku belum bisa bersikap dewasa seperti harapan kamu. Bahkan untuk bersilaturahmi aja aku nggak sanggup gitu. Tapi kamu juga janganlah abaikan aku, jangan cuek juga, jangan hilang juga di telan bumi. Ya beberapa kalian yang tadinya dia sulit diakses di sosmed, kamu jangan susah juga diakses di sosmed. Ya kayak dia mungkin mau tahu terus tentang kehidupan kamu. Meskipun saya diam ya, saya juga pengen kamu membuka diri di sosial media ya. Jangan menutup diri. Aku kan pengen tahu aktivitas kamu di sosmed. Nah beberapa gitu, kasihanilah aku ya. Ada yang minta belas kasihan ya. Selalu tertuntun ke kamu. Apa ini magic ya? Kan ini ada yang netting, berpikir negatif, kayak ya gue nggak tahu ya, selalu tertuntun aja ke arah menuju lo gitu. Atau ya misalnya gue sama ini, gue sama itu, gue udah lama juga sama si ini, kok ujungnya mikirin lu lagi, kayak lu aja manusia di dunia ini kan Dora. Gitu loh say. Jadi dia netting gitu ya, berpikir negatif thinking. Apa kamu pelet saya? Apa kamu magicin saya? Apa kamu guna-guna saya? Apa kamu ada bikin ilmu hitam sama saya? Ya ada yang sozon gitu ya,
ada yang menuduh kamu enggak. Ya kalau cinta ya cinta aja, ngapain bilang di pelet ya. Jadi ada yang ngerasa aneh gitu loh. Jangan-jangan dia beneran ya pergi ke uka-uka. Jangan-jangan ada yang beneran ke dukun gitu nanya, kenapa ya saya susah banget lupain Dora, kenapa saya susah banget lupain Sergio gitu, aku dipelet nggak ya gitu. Ada yang ya sampai senekat itu loh. Tapi kalau memang cinta ya cintalah, masa berdalih begitu ya, mengelak. Oke. Nah, kamu paling fleksibel buat aku. Kamu bisa menyesuaikan diri. Beberapa mengaku bahwasanya kamu tuh paling fleksibel, paling bisa menyesuaikan diri dengan dia. Kamu bisa menyesuaikan dengan orang ini. Mungkin orang ini ada yang mut-mutan ya, ada yang sensian gitu ya. Ya memang ini kan ada yang mirror, entah sama-sama sensitif sih. Tapi kamu sensitifnya kamu lebih kayak ke arah positif, perasa, peka, penyayang, menyesuaikan diri, beradaptasi, begitulah kamu. Tapi kalau dia mut-mutan, nggak suka dikit ngeblok, nggak suka drama dikit ya dia nggak mau connect sama kamu di WhatsApp, di sosmed ya gitu. Ya aneh sih. Ini bisa vice versa. Jadi ada yang ngerasa sebenarnya kamu yang paling bisa menyesuaikan diri. Kalau dia renungkan ya akunya aja sih yang ribet sih. Akunya aja yang mungkin nggak bisa menyesuaikan diri. Kukira kamu yang baperan, ternyata aku yang baperan. Kukira kamu yang sensian, ternyata aku jauh lebih sensian. Begitu. And then kamu yang paling bijaksana menghadapi aku. Terima kasih ya. So, ya mungkin kalian ada orang yang dewasa, sedangkan ini orangnya childish ya. Dari tadi muncul energi orang yang masih kekanak-kanakan, sulit bersikap dewasa. Dan sejujurnya ini kamu yang paling bijaksana menghadapi saya. Terima kasih ya. Dia bilang terima kasih loh. Tadi dia bilang maaf, terus dia ini bilang terima kasih. Kalau dia renungkan ya iya ada sih baiknya kamu. Begitu. Jadi lucu sih orang begini ya. Gengsian iya, bertopeng iya. Jadi kalau dikulik lagi ya, bagaimana energi terdalam dia ya ini sebenarnya dia mengapresiasi kamu loh, menghargai kamu. Kalau kita tembus batinnya yang gemoy itu ya, dia mengaku sebenarnya kamu kayaknya positif banget, makanya dia nggak bisa lupain kamu seumur hidup. Kamu kayak orang yang paling berkesan ya, kamu paling berkesan di hidupnya dia. Tapi kalau orang seperti ini gengsi lah, apalagi kalau orang yang udah keras, egonya besar, terus dia nggak mau direndahkan, dia boro-boro ya mau merendah hati, ya gitu. Untuk silaturahmi aja sulit sih, atau apa ya bahasanya, boro-boro soal merendahkan diri, merendahkan hati aja nggak mau gitu. Kan rendah hati sama rendah diri beda gitu ya. Kan rendah hati itu ya maulah inisiatif, tanya kabarmu. Tapi dia rasa itu kayak merendahkan diri gitu. Makanya ya ribet sih orang ginian. Bisa vice versa. Okay, and then aku pura-pura baik-baik saja. Tapi hatiku hancur berkeping-keping. Nah, ini ya ada aroma-aroma fake juga gitu. Dia masih mampu bersikap palsu. Dia bisa aja menunjukkan dia baik-baik aja. Jadi kalau kamu lihat dia ya dia slow, santai. Gue udah lupa sama lo. Gue bisa sama yang lain. Emang lu siapa? Ya lu nggak gimana-gimana juga gitu. Ya pura-pura baik-baik aja. Kalau di sosmed dia juga kayaknya dia menunjukkan dia bisa bahagia tanpa kamu, dia bisa bahagia sama Ciripa atau siapa gitu. Tapi yang tahu hatinya hancur siapa? Dirinya sendiri gitu. Jadi ya kita bisa lah bertopeng kemana-mana, tapi yang tahu keadaan sebenarnya kan kita. Itu. Dan dalam suka dukaku, kamu selalu ada di pikiranku. Orang ini kalau tertawa, menangis, kalau senang, kalau sedih, dia teringat kamu. Kayak misalnya, aku senang banget hari ini. Aku hari ini ngerjain ini dan lumayan gitu. Tapi aku teringat kamu. Seandainya kamu di sini melihat keberhasilan aku senang banget gitu.
Terus waktu aku sedih, waktu aku kecewa, aku disakiti sama ini, mereka yang di sisiku, di sekitarku, gak ada yang ngertiin aku. Ujung-ujungnya apa? Aku ingat kamu lagi. Jadi saat aku tertawa, saat aku sedih, saat aku senyum, saat aku menangis, ya tetap aja kamu yang aku ingat. Nah, kayak gitu. Kamu yang bisa selamatkan hidupku. Kamu yang bisa diandalkan. Aku bisa berlindung ke kamu. Ini berapa kalian kamu orangnya keibuan ya, kebapaan. Ya berarti ada energi bocil lagi ya. Ada energi yang memang sejujurnya dia butuh kasih sayang. Mungkin selama ini dia nggak dapat kasih sayang yang tulus. Ya mungkin dari keluarga, dari orang tua, dari siapapun kayaknya nggak tulus sama dia. Karena ya kalau kita fake ya, kita palsu, kita juga berdealing dengan orang-orang palsu gitu. Ya, jadi dia bilang gini, kamu yang bisa selamatkan hidup saya, kamu yang bisa diandalkan. Aku bisa berlindung sama kamu. Mungkin dia bisa jadi diri sendiri, dia bisa jadi apa adanya sama kamu. Ya, jadi bisa seenaknya kan sama kamu. Nih, kamu yang terbaik buat aku. Itu kejujuran hatiku yang sebenarnya. Ya, beberapa ngerakui ya. Mengakui. Kan ribet ngomongnya. Ya, ada yang mengakui kamu yang terbaik buat saya. Ya, itu kejujuran hati saya yang sebenarnya. Jadi, ya sebenarnya kalau boleh jujur ya, kamu yang terbaik. Meskipun aku nggak bicara, meskipun aku nggak ngomong langsung, kamu the best loh, kamu terbaik. Ya enggak lah, ngapain aku ngomong gitu, kan gengsi say. Gitu. Oke, aku lanjut ya. Kita lihat lagi. Oke. Nah, ini beberapa di antara mereka sudah pasrah, ya. Ada yang pasrah karena apa iya gitu. Kalau misalnya kita perbaiki hubungan kita, kalau misalnya aku perbaiki komunikasi, apa iya semua akan membaik? Atau kalau sudah ada yang lain, ya aku bisa apa gitu. Bisa juga ya, aku menunggu waktu yang tepat aja. Kalau misalnya mungkin kita sama-sama tidak ada yang lain, atau mungkin ketika tidak ada intervensi, tidak ada campur tangan yang lain, ya di situ aku bisa bergerak ke kamu, gitu. Dan ini orangnya, kalau egonya sudah mendarah daging, egonya keras banget, itu bisa seumur hidup membatasi diri dari kamu, gitu. Itu bisa seumur hidup, ya nggak mau berjuang gitu. Ya ini bisa tentang mental issue sih, personal issue, memang ada masalah di dalam dirinya. Ibarat gini, kita misalnya tahu ada sesuatu hal yang salah ya, mungkin ada kesalahan dia. Kalau dia tahu itu bisa diperbaiki dan ada jalannya gitu. Nah kalau ada seperti itu, kenapa nggak dilakuin? Tapi orang ini nggak mau. Ya, beberapa ada yang begitu. Jadi nyamannya ya mencintaimu dalam diam, memantau kamu dalam diam, itu sudah cukup bagi saya. Ada yang begitu. Jadi ya boro-boro lah. Silaturahmi aja pun ngapain dia rasa gitu. So, ini nih yang mungkin membuat kalian jadi terkoneksi. Dimana seseorang yang tidak mau menjelaskan apa-apa, tidak mau jujur ke kamu, tidak mau berdamai dengan kamu. Jadi ini bukan tentang bisa bersatu atau enggak ya. Ini bukan tentang kita bisa menyatu atau tidak, tapi lebih kayak ya orang ini memang sulit berubah. Kan perubahan itu bisa terjadi dimulai dari diri sendiri. Nah kalau diri sendiri aja belum berubah menjadi lebih baik, gimana gitu mau memperbaiki hubungan gitu ya. Jadi aku ngerasanya orang ini memang keras banget sih, keras banget. Ya it's okay gitu kalau memang kaliannya nggak ada jalan gitu ya untuk bersama, atau memang kalian roommate lah gitu.
Tapi ini aku ngerasanya kayak ada sesuatu yang harus kalian bicarakan. Entah memang harus saling memaafkan, saling berdamai, atau ya harus ada yang dijelaskan gitu. Kayak ada seseorang yang kalau dia nggak menjelaskan sesuatu itu, nggak ngomong jujur tentang itu, yang dia pendam itu, ya gimana dia mau bisa lupain kamu gitu. Jadi jatuhnya kayak ada siklus karma ya yang berputar-putar begitu. Ya gue kalau nahan-nahan ini semua, nggak ngomong jujur, nggak terbuka tentang semuanya, atau ya gue kalau nggak ngeberesin urusan ini sama lo, ya gue jadi susah lupain lo seumur hidup gue. Ya gue tahu itu, tapi ya udah gue biarin. Udah, ya udah. Kayak gitu kan, lucu, aneh. Oke. Nah, ini kayaknya ada kaitan ke sini deh. Oke, jadi tadi aku ada pilih pesan ya. Kayaknya ada nyambungnya ke sini. Ini masih di buku catatan-catatan dari bulan ya. Nah, ini dia. Oke. Nih. Nah, relate banget nih ya. Percakapan apalagi yang kita butuhkan? Kertas-kertas lenyap dalam sekejap. Suatu kehilangan yang membuat aku, mungkin juga kau, hanya bisa mengagumi pantulan wajah sendiri di cermin. Segalanya berjalan begitu cepat, seperti rambutmu yang hitam lalu beruban di sana dan di sini, hingga membuatku tak yakin untuk memanggilmu sayang lagi. Ada monster tertidur di dalam sini. Ia tumbuh dari mimpi-mimpi burukku. Mereka saling menyapa pada suatu pagi, lalu bersekutu, membentuk buruk rupa yang begitu lihai, menyusuri organ-organ dalamku, menghimpit organ-organ dalamku, dan aku dibiarkannya tetap hidup. Jadi apa ya? Ya gitu sih, kayak aku bilang. Ya apalagi yang harus dibicarain, apalagi yang harus kita obrolin gitu. Ya ini denial sih orangnya. Memang terkadang apa ya, siklus karma itu kadang misteri sebenarnya. Nggak semua hal bisa kita terka, nggak semua hal bisa kita tebak gitu ya. Termasuk karma. Ada karma yang kita rasa ya udah jadi pembelajaran, tapi ada juga kayak karma yang membuat kita jadi berhutang gitu. Bisa berhutang penjelasan, kayak aku pernah bilang ya, bisa berhutang permohonan maaf, atau berhutang apa ya, memaafkan, dimaafkan gitu, atau apapun lah ya. Yang aku rasa di sini ya mungkin ini lebih kayak konteks koneksi spiritual. Jadi koneksi spiritual itu agak beda memang dengan koneksi yang lain. Mungkin kita kalau bikin dosa sama orang ya, kalau ada unek-unek sama orang dibiarin ya udah loss aja gitu. Tapi kalau sama partner koneksi kita ini ya agak beda memang ya. Jadi beberapa pasti ada yang kayak gitu. Kayak ya mungkin kita harus menuntaskan karma ini dengan saling berdamai, atau ya mungkin orang ini kalau mau memutus karma ya dia harus membereskan urusannya sama kamu, harus ngomong baik-baik, atau ya saling memaafkan, saling berdamai, atau ya begitu kita tahu isi hati satu sama lain, baru kita lega gitu. Tapi kalau kita pendam, kita simpan semuanya sendiri begitu lama ya, itu tuh yang membuat kayak ya aku kayak apa ya, susah hidup tenang. Inti dari tulisan ini ya, susah banget hidup tenang. Karena semua yang buruk itu menyusuri organ-organ dalamku, menghimpit organ-organ dalamku. Tapi ya udah, dibiarkan aja. Toh juga aku masih bisa hidup, masih bisa bernapas. Tapi yang tahu aku tenang atau tidak, ya udahlah aku sendiri kayak gitu. So, ya jadi itu yang membuat dia nggak bisa lupain kamu seumur hidupnya. Ini bisa vice versa ya. Siapapun yang ngerasa kayaknya aku memang harus ngomong sesuatu, ya kalau belum ngomong itu yang membuat susah lupa seumur hidup. Atau bisa juga
kalau kita mau melupakannya, eh ya kita harus mau memaafkannya gitu. Kan kita bisa melupakan seseorang kalau kita sudah memaafkan, sudah mengampuni. Terutama kalian ya yang udah pernah baik, kalian yang pernah berjuang, kamu yang sudah pernah sabar menghadapi dia. Ya kalau kamu yang udah pernah sedewasa itu, sebijak itu ya, sebenarnya kan tugas kamu udah selesai. Sekarang gimana supaya kamu bisa lupakan dia? Ya kamu harus memaafkan, harus mengikhlaskan. Jangan lagi ada rasa sakit hati. Kalau ada rasa sakit hati itu yang bikin kita susah lupa. Sedangkan kalau yang bikin kesalahan ya, yang toksik ya, entah siapa nih ya, yang ngerasa pernah bikin kesalahan ya mungkin ada beberapa kesalahan yang bisa jadi pembelajaran. Tapi mungkin kalau ini koreksi spiritual ya mungkin harus minta maaf gitu ya. Kalau minta maaf ya mudah-mudahan kedepannya bisa lupa, bisa move on kayak gitu. Atau ya harus bicara sih, harus saling berdamai. Aku rasa seperti itu ya. Jadi itulah koneksi yang ini tuh beda banget dari koneksi biasanya yang kita rasa ya sepele sih, ngapain juga ya harus begini begitu. Tapi koneksi spiritual kan ada pembelajaran besar ya, yang tadinya kita rasa ya hal-hal kecil kayak minta maaf itu kayaknya nggak perlu, hal-hal berterima kasih itu kayaknya nggak perlu, tapi ya di koneksi ini kan diajarkan, oh ternyata penting banget ya minta maaf kalau salah, ternyata penting banget ya terima kasih kalau pernah diperlakukan dengan baik gitu say cie. Oke. Nah, aku kasih ciri tambahan ya. Nih, aku udah shuffle ya, biar cepat gitu. Huruf di nama dia atau namamu ya. Nih, ya, dari shuffle biar cepat. Ada D, S, H, W, N, Q, A, O, K, M, R, I, Z, E, F, B, C, ada G. Oke. Sekarang apa nih, gemoy? Aduh, ribet ya. Oke. Oh iya. Nah, angka berkaitan dia atau kamu ya. Kalian beberapa. Di sini ada angka 13. Ada 9. Ada angka 1 ya. 29, 22, 25. Ini 4. 23. Ada 3, 17. Ini ada angka 2, 28, 15. Ada berapa nih? 19. 8. Ada 14, 30, 6. Ada berapa nih? 20. Ada angka 5. Oke. Terus zodiak dominan ini bisa dia atau kamu ya. Kalian beberapa. Yang dominan terbaca ini Scorpio, Cancer, Pisces, Taurus, Capricorn, Libra, Leo, Virgo. Oke. And then apa nih? Bulan spesial ya. Dia atau kamu, kalian dua berapa? Wah, ada Juli. Oke. Juli. Februari, Agustus, April, ada Juni, September, ada Maret. Oke. Dan ini the last, terakhir tempat ya. Wah, ini ada yang nyangkut sebelum ke tempat. Wah, ini ada Mei. Oke, nyangkut di sini. Bulan Mei masuk ya. Nah, tempat ini bisa daerah asal. Mungkin ada dari daerah ini, dekat daerah ini, pernah ke tempat ini, atau pengen ya ke tempat ini. Nah, ini ada Palembang. Palembang, Surabaya, Kediri, Pekanbaru, Klaten, Madura. Oke. Indramayu, Bogor, Jepang, Cirebon,
Australia, Situ Bondo, Medan, Kupang. Oke. Banten, Malaysia, Solo, Manado, Lombok. Ada Cilacap, Bukit Tinggi, Batam, India, Probolinggo. Ada Aceh, Blitar, Cianjur, Hong Kong. Ada Banjarmasin, Tasikmalaya, Gorontalo, ada Tegal, dan ada Taiwan. Oke, sampai sini dulu. Ini beberapa aja ya yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.